Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verola Dwi Andarsa. Di sini kita akan belajar mengenai bentuk dan susunan bumi dan juga susunan lautan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bumi adalah salah satu planet yang termasuk ke dalam tata surya. Bentuk bumi kira-kira menyerupai sferoid pepat, bola yang bentuknya tertekan pipih di sepanjang sumbu dari kutub ke kutub sehingga terbentuk tonjolan di garis khatulistiwa. Bumi terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama yaitu atmosfer, yang kedua hidrosfer, dan yang ketiga yaitu litosfer. Atmosfer adalah lapisan bumi yang terdiri dari gas yang mengelilingi bumi. Gas tersebut terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,93% argon, 0,03% karbon dioksida, dan 0,04% gas lainnya. Selanjutnya, atmosfer ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang kelima eksosfer. Pada lapisan troposfer terjadi penurunan suhu 0,61 derajat setiap 100 meter dengan ketinggian 0 sampai 12 km. Pada lapisan stratosfer, udara meningkat seiring dengan naiknya ketinggian. Lapisan ini memiliki ketinggian yaitu 12 sampai 50 km. Pada lapisan mesosfer terjadi penurunan suhu 0,4 derajat Celcius setiap 100 meter. Ketinggian lapisan ini yaitu 50 sampai 80 km. Selanjutnya yaitu lapisan termosfer. Lapisan ini mendapatkan suhu mencapai 1100 derajat Celcius sampai 1650 derajat Celcius. Ketinggian lapisan ini yaitu 80 sampai 700 km. Lapisan terakhir yaitu lapisan eksosfer. Suhu udara pada lapisan ini sangat dingin yang mencapai minus 57 derajat Celcius dan lapisan ini memiliki ketinggian 700 sampai 1000 km. Lapisan atmosfer ini berfungsi untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi, menjaga temperatur bumi dari perubahan suhu yang ekstrim, melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon, dan juga memiliki berbagai kandungan gas yang dibutuhkan manusia. Hidrosfer adalah lapisan air yang mengelilingi bumi. Lapisan tersebut dapat berupa sungai, laut, air tanah, rawa, dan lain sebagainya. Dari video ini dapat dilihat bahwa hampir 70% bagian dari bumi itu merupakan air. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai siklus air. Siklus air ini terbagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, yang pertama yaitu siklus hidrologi pendek. Siklus ini terjadi secara singkat dalam area yang tidak luas di laut. Ketika terjadi pemanasan oleh sinar matahari, maka akan terjadi penguapan atau evaporasi. Setelah terjadi penguapan tersebut, maka akan terjadi proses pengembunan atau kondensasi yang akan menjadi titik-titik air. Jika titik-titik air tersebut jenuh, maka akan terjadi hujan di laut. Selanjutnya yaitu siklus hidrologi sedang. Proses siklus ini lebih panjang daripada siklus pendek, tetapi hujan tidak hanya terjadi di laut, melainkan juga sampai daratan. Hal tersebut terjadi karena awan tertiup oleh angin sampai daratan. Selanjutnya yaitu siklus hidrologi panjang. Proses pada siklus ini hampir sama dengan siklus sedang. Hanya saja kondensasi awan dan titik-titik air terbawa ke daratan yang lebih tinggi, sehingga menjadi kristal es dan jatuh sebagai salju. Kemudian terjadilah gletser yang mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Lapisan terakhir yaitu litosfer, atau yang disebut juga lapisan padat atau batuan dari bumi. Lapisan ini terbagi menjadi kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi adalah lapisan paling luar, tempat di mana kita tinggal. Di bawah kerak bumi terdapat mantel bumi yang merupakan lapisan paling tebal. Selanjutnya adalah lapisan inti bumi yang merupakan lapisan sangat panas. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai susunan lautan. Yang pertama yaitu dangkalan atau paparan, merupakan dasar laut dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 mdpl. Selanjutnya itu lorong benua yang merupakan lanjutan dari dangkalan dengan kedalaman antara 200 sampai 1800 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya itu punggung laut yang merupakan proses peninggian di atas laut yang serupa dengan gunung-gunung di daratan. Selanjutnya yaitu lubuk laut yang merupakan wilayah di dasar laut yang berupa cekungan dengan kedalaman 2000 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya terdapat palung laut yang merupakan wilayah dasar laut yang berupa ngarai yang sangat dalam, sempit, dan panjang. Dan yang terakhir yaitu gunung laut yang merupakan gunung yang muncul dari dasar lautan tetapi tidak dapat mencapai permukaan laut. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.